Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SMK Yasi jurusan TKJ? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk KBM daring hari ini, dalam mata pelajaran AIC atau Administrasi Infrastruktur Jaringan, saya Bu Rema Rohaini akan memberikan materi tentang algoritma load balancing. Hari Senin kemarin Ibu sudah memberikan bahan ajar di aplikasi Sekolahan ID tentang apa itu load balancing. Jadi kan load balancing di sini adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang untuk menghindari overload dalam jaringan. Nah, di mana teknik dalam mendistribusikan beban trafik di sini, tekniknya ada 4 macam. Yang pertama yaitu algoritma round-robin, yang kedua rasio, yang ketiga fastest, dan yang ketiga least connection. Untuk KBM daring kali ini, Ibu akan membahas tentang algoritma round-robin. Langsung saja ke gambar supaya kalian lebih paham. Nah, misalkan dalam sebuah jaringan itu ada dua server, Ibu kasih tanda S1 sama S2, di mana dalam jaringan tersebut sudah dikonfigurasi load balancing. Nah, untuk ke kliennya dihubungkan dengan sebuah hub atau switch. Nah, misalkan suatu ketika ada klien, Ibu kasih kode C1, dia mau mengakses jaringan. Nah, nanti sama load balancing, dia akan ditujukan ke server 1. Jadi nanti klien 1 akan mengakses jaringan melalui server 1. Lalu misalkan selanjutnya ada klien 2. Ibu kasih kode C2. Nah, nanti dia akan mengakses jaringannya melalui server 2. Ya, jadi digilir. C1 ke S1, C2 ke S2. Lalu selanjutnya misalkan ada klien ketiga, Ibu kasih kode C3. Dia mau mengakses jaringan. Maka nanti dalam mengakses jaringannya, dia akan melalui server 1. Lalu misalkan ada klien 4. Nah, klien 4 nanti dia akan mengakses jaringan melalui server 2. Selanjutnya lagi misalkan ada klien kelima, Ibu kasih kode C5, dia akan mengakses jaringan melalui server 1. Lalu misalkan ada lagi klien ke-6, Ibu kasih kode C6, nah dia nanti akan mengakses jaringan melalui server ke-2. Jadi di sini dapat diartikan bahwa algoritma round-robin di sini adalah membagi beban secara bergiliran dan berurutan dari satu server ke server yang lain. Jadi pembagian bebannya itu secara bergiliran, itu round robin. Nah, di sini round robin ini memiliki kekurangan. Misalkan untuk server pertama dia memiliki kapasitas bandwidth 4 MB. Terus server kedua dia memiliki kapasitas bandwidth 2 MB. Kalau misalkan bergiliran seperti ini, sementara si S2 nih, kita fokuskan ke S2.
S2 dia memiliki 2 mega. Server kedua ini memiliki 2 mega. Nah, otomatis kalau nanti ada klien-klien selanjutnya yang mau mengakses jaringan, dia akan overload. Jadi otomatis di sini load balancing untuk menghindari overload tidak terpenuhi. Ya, jadi kalau misalkan salah satu server memiliki kapasitas yang kecil, sementara klien secara terus-menerus meminta pelayanan ke server tersebut, otomatis akan terjadi overload. Nah, ini kelemahan round robin. Tetapi ada sebenarnya solusinya, yaitu algoritma white round robin. Jadi white round robin ini perkembangan untuk mengurangi kekurangan dari round robin. Nah, langsung saja ke contoh. Jadi misalkan server pertama memiliki 4 MB, server kedua memiliki 2 MB. Nah, nanti akan dibagi beban weight-nya. Yang server pertama weight-nya 4, yang server kedua weight-nya 2. Jadi kalau nanti misalkan ada klien C1, dia mau mengakses jaringan, dia akan mengakses jaringannya melalui server pertama. Terus C2, dia juga nanti akan melalui server pertama. C3 juga sama, klien ketiga juga sama akan melalui server ketiga. Sampai C4 atau klien keempat, dia akan tetap dilayani oleh server pertama. Nah, berarti kan di sini server pertama sudah kehabisan nih. Maksudnya bebannya kan sampai 4. Nah, jadi dia hanya sampai 4, sehingga pada saat ada klien kelima mau mengakses jaringan, dia akan dialihkan ke server kedua. Terus C6, dia juga akan dialihkan ke server kedua. Jadi seperti itu weight-nya dibagi, perbandingannya aja dilihat dari kapasitas bandwidth-nya. Kalau bandwidth-nya 4, ya S1, S2-nya 2, berarti perbandingannya 4/2. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sini maka overload ini tidak akan terjadi karena bebannya sudah dibagi secara merata sesuai dengan kapasitas bandwidth yang ada pada setiap klien. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa pahami. Kalau misalkan masih ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan nanti pada saat luring. Tentunya Ibu akan memberikan tugas untuk kali ini sebagai penilaian nanti, ya. Nah, di mana tugasnya adalah buat kesimpulan yang singkat dan jelas tentang algoritma round robin yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi kalian buat kesimpulan, gak usah banyak-banyak, 1 paragraf saja, tapi jelas dan juga singkat. Nah, rangkuman tersebut kalian bisa ketik di kolom komentar langsung di aplikasi Sekolahan ID. Ya, Ibu tunggu pengumpulan tugasnya hari ini. Ibu kasih tenggang waktu sampai besok ya. Jadi Ibu harap kalian mengerjakan tugasnya dengan baik demi kelancaran proses KBM daring kali ini. Ya, itu saja mungkin dari Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya.